Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ekspresi gen yang terdiri atas dua proses. Yang pertama disebut sebagai transkripsi, yang kedua disebut sebagai translasi. Oke. Untuk proses transkripsi dan translasi itu sendiri, jadi gen di sini menyediakan instruksi untuk membuat protein spesifik. Jadi gen itu punya punya instruksi untuk membuat protein spesifik. Tergantung dari untuk apa kebutuhan protein tersebut dibentuk oleh manusia. Jadi di sini gen tidak membangun protein secara langsung. Jadi tidak bisa sebuah gen itu langsung membuat proteinnya, namun melalui tahapan atau langkah-langkah terlebih dahulu. Jembatan antara DNA dan sintesis protein itu adalah asam nukleat RNA. Jadi kalau kita masih ingat tentang dogma sentral, di mana DNA membentuk RNA, kemudian RNA akan membentuk asam amino, maka untuk sampai DNA membentuk protein, itu sendiri membutuhkan jembatan yang disebut sebagai RNA. Oke. Kemudian dalam transkripsi sendiri, diartikan sebagai sintesis RNA di bawah arahan DNA. Kedua asam nukleat menggunakan bahasa yang sama. Kalau kita ingat kembali, ada 4 huruf yang akan kita gunakan di sini, yaitu adenin yang kita singkat dengan A, guanin yaitu G, timin yaitu T, dan sitosin C atau S. Nah, keempat ini, huruf-huruf ini ada di DNA. Kemudian di RNA sendiri punya huruf A, adenin, U, urasil sebagai pengganti T pada DNA, kemudian sitosin dan guanin itu sama saja. Oke, RNA yang lain lagi yang apa dibutuhkan di sini? Dibutuhkan juga molekul RNA transkrip yang bisa dikirimkan dalam banyak salinan. Tipe molekul RNA disebut RNA duta atau messenger, mRNA atau RNA-AD, ya itu merupakan RNA pengantar nanti dari DNA menuju ke sitoplasma. Kemudian pada proses translasi sendiri adalah sintesis polipeptida yang terjadi di bawah arahan mRNA. Jadi diingat kembali, kalau transkripsi itu pembuatan mRNA di bawah arahan DNA langsung, kemudian kalau translasi adalah proses sintesis atau penyusunan rantai-rantai peptida atau polipeptida yang terjadi di bawah arahan mRNA. Setiap tahap ini terjadi perubahan bahasa. Sel harus menerjemahkan atau mentranslasi sekuens bahasa molekul mRNA menjadi sekuens asam amino polipeptida. Tempat translasi disebut sebagai ribosom. Partikel-partikel kompleks yang memfasilitasi penautan teratur asam amino menjadi rantai polipeptida. Untuk lebih jelasnya kita akan nonton video berikut ini yang nanti akan kita diskusikan setelahnya. Harap diperhatikan ya. In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Nah, untuk memfungsikan fungsi-fungsi tubuh, misalkan enzim yang sudah kita pelajari, begitu banyaknya kebutuhan kita terhadap enzim ini, kita butuh untuk mensuplai mereka di dalam tubuh untuk membantu kita menutrisi atau mencerna makanan yang kita makan. Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. Nah, tubuh kita itu tidak bisa langsung memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Butuh beberapa reaksi-reaksi kimia sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut bisa digunakan secara langsung. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. Oke, seperti yang dibilang tadi,
bahwa tubuh kita tuh butuh banyak dan bermacam-macam protein dan enzim untuk membreakdown atau memecah molekul makanan yang besar-besar tersebut untuk dijadikan sebagai mikromolekul atau molekul yang lebih kecil sehingga tubuh kita mudah menyerap mikronutrien tersebut. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. Oke, jadi pertanyaannya tadi, di mana ini semua terbentuk? Siapa yang membentuk enzim maupun protein yang sangat kita butuhkan? Misalkan dalam kasus ini untuk mencerna makanan yang sudah kita konsumsi. Nah, jawabannya itu semua itu diatur oleh DNA. DNA mengandung gen, di mana gen itu merupakan sebuah rantai yang dalamnya terdapat tempat untuk mengekspresikan gen. Ya, gen itu maksudnya ya membuat protein, membuat enzim, dan seterusnya. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Oke, gen tersebut berawal atau DNA tersebut yang mengandung gen itu awalannya disebut sebagai promoter atau bagian promoter, kemudian bagian akhirnya disebut terminator. Misalkan dalam kasus ini adalah enzim-enzim pencernaan ya. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. Nah, jadi beberapa gen itu akan membentuk RNA, misalkan mRNA tadi ya, yang digunakan untuk mensintesis protein. Prosesnya disebut sebagai ekspresi gen. For these genes, expression can be divided into two processes, transcription and translation. Nah, ekspresi gen ini bisa dibagi dalam dua proses ya. Proses pertama disebut sebagai transkripsi, proses kedua disebut sebagai translasi. Kalau kita lihat, transkripsi itu berlangsung di dalam nukleus, sementara translasi sendiri berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma sel. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Oke, di transkripsi sendiri itu berlangsung di nukleus, kemudian yang mencetak mRNA atau RNA messenger itu adalah DNA template. Yang mana DNA template bagian DNA yang khusus mencetak mRNA ini. Atau nama lainnya adalah antisense. Nah, kalau misalkan saya kasih tunjuk bahwa kita tahu DNA itu memiliki dua utas ya, utas 3 ke 5 dan utas 5 ke 3 misalkan. Nah, atas ini disebut sebagai DNA sense, di mana dia itu mirip sekuensnya nanti dengan RNA yang dibentuk ya, mirip. Jadi sama, kecuali bahwa T-nya pada DNA itu diganti menjadi U pada RNA. Nah, kemudian yang bagian bawah ini disebut sebagai antisense atau komplemennya atau pasangannya. Antisense ini nanti yang akan menjadi DNA cetakan. Jadi dia membentuk komplemennya. Misalkan pada DNA antisense-nya ada A, maka mRNA-nya membentuk U, karena pasangan dari adenin adalah urasil. Kalau misalkan di DNA berarti di sini timin ya, berarti kalau di mRNA-nya adalah urasil. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. Oke, sementara pada transkripsi itu yang berlangsung di dalam sitoplasma, itu berlangsung pada ribosom, di mana kita tahu organel ribosom itu merupakan organel tempat berlangsungnya proses sintesis protein, khususnya bagian yang disebut translasi. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase.
Oke, pada template DNA ini yang terdiri atas 2 utas, maka pertama kali yang berlangsung adalah dengan bantuan dari RNA polimerase. Process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. Proses dari transkripsi sendiri terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap pengenalan, yaitu inisiasi, tahap pemanjangan atau elongation, dan tahap terminasi atau mengakhiri proses dari pembentukan RNA atau mRNA. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. Oke, tahap pertama, bagian tadi kita tahu bahwa dalam satu gen itu terdiri atas bagian promoter dan bagian terminator, ya. Nah, tempat di bagian promotor inilah yang merupakan tempat menempelnya si RNA polimerase untuk melakukan atau mulai melakukan proses transkripsi. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Oke, pelekatan dari RNA polimerase ini membuka double helix itu, kemudian membentuk garpu transkripsi. Then during elongation, Nah, proses inisiasi ini juga langsung berlanjut pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemanjangan atau elongasi. RNA polymerase slides along the template DNA strand. Nah, ini berlangsung pada template DNA, utas DNA, di mana dia berlangsungnya dari 5 ke 3. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, nanti polimerase akan berjalan terus-menerus. Di sini terjadi proses pemanjangan rantai mRNA, kemudian nanti akan berakhir pada terminator. Messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. Nah, pada saat sampai pada bagian terminasi, maka RNA ini akan selesai proses transkripsinya. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein. Oke, jadi pada saat terbentuknya mRNA itu tidak murni semuanya adalah gen. Nah, ada bagian yang disebut sebagai bagian exon yang mengkode protein, dan non-coding yaitu disebut intron. Non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, nah, mRNA di sini untuk digunakan sebagai agen translasi, maka dia harus menghilangkan bagian yang disebut intron atau non-coding. Non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. Nah, kemudian dimodifikasi dengan penambahan 5 aksen ke 3 aksen. Nah, inilah yang disebut proses ini, penghilangan intron ini dikenal dengan sebutan intron splicing. Process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliciosome. Oke, jadi yang digunakan adalah bahan mRNA itu sendiri, kemudian ada yang disebut sebagai agen splicing, ya, namanya adalah spliceosome. Spliceosome ini soma berarti badan-badan yang berfungsi untuk men-splicing atau meremove bagian intron atau non-gene dari mRNA ini. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore.
Oke, mRNA ini nanti akan meninggalkan nukleus melalui nukleopor atau pori pada nukleus. And enter the cytoplasm to begin translation. Nah, memasuki sitoplasma untuk memulai proses yang namanya translasi. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? Nah, bagaimanakah bahasa mRNA diubah menjadi protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letters. Nah, setiap dari mRNA itu memiliki huruf-huruf dari 4 huruf A, U, G, C itu terdiri nanti akan dibagi lagi menjadi sebuah kata. Nah, seperti yang kita tahu dalam bahasa Indonesia ada 26 alfabet yang dari alfabet tersebut bisa kita produksi membentuk kata sehingga kita bisa lebih memahami. Contoh, huruf A dan P bisa kita ubah menjadi sebuah kata, menjadi misalkan apa. Apa itu sebuah kata yang bisa kita pahami. Berarti seseorang bertanya, apa? Nah, pada mRNA sendiri, dia juga memiliki 4 huruf. Ya. A, U, G, C. 4 huruf ini nanti yang akan membentuk bahasa. Bahasa atau kata. Kata dalam mRNA dikenal dengan sebutan kodon. Nah, namun di sini dia terdiri atas tiga huruf. Contoh pada kasus ini ada GCA, ini merupakan sebuah kodon, jadi kodon terdiri atas 3 basa nitrogen. Codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Nah, pada pada ekspresi gen terdapat 64 kodon, ya. Misalkan untuk membaca UUU itu berarti kata depannya adalah U, kata tengahnya huruf pertamanya U, huruf kedua U dan huruf ketiga U berarti dia membentuk triple U. Kalau misalkan huruf pertamanya adalah A, huruf kedua kita minta misalkan C, jadi AC, kemudian terakhirnya kita misalkan ada G, ACG. Maka ACG ini terbaca dalam bahasa protein adalah THR. Ya, atau tadi UCU itu adalah serin. UAU adalah tirosin. UAA dan UAG adalah kodon stop. Nah, kalau ada kodon stop pasti juga ada kodon start. Ya, ini juga kodon stop. Maka kodon start itu adalah AUG. Kodon start atau methionine. Most codons code for specific amino acids. Nah, baik serin, fenilalanin, leusin itu disebut sebagai asam amino. There are 4 special codons. One that codes for start. Oke, jadi ada 4 kodon spesial tadi ya. 1 merupakan kodon start yaitu AUG dan juga ada 3 kodon stop And 3 that yaitu code for stop. UGA, UAG dan UAA. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small. Oke, translasi dimulai dari melekatnya mRNA pada ribosom subunit kecil pada bagian kodon start tadi, AUG. Ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. Nah, tRNA akan dibawa ke setiap kodon-kodon ini dengan membawa sekuens dan asam amino khusus tertentu. The type of amino acid is determined by the anticodons. Nah, jadi nanti antikodon asam amino yang dibawa itu sesuai dengan yang ada di sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. Nah, di sini kita bisa lihat kodon yang dibawa oleh mRNA, kemudian komplemennya atau pasangannya dibawa oleh tRNA yang disebut sebagai antikodon. After the initiator transfer. Nah, proses ini masuknya tRNA pada kodon start disebut sebagai
inisiasi. RNA molecule binds to the start codon. The large ribosomal subunit binds to form the translation complex. Oke, untuk membentuk sebuah kompleks translasi, maka datanglah ribosom subunit besar untuk menempelkan diri pada ribosom subunit kecil untuk membentuk tadi kompleks translasi. And initiation is complete. Nah, dengan adanya ribosom subunit besar ini, maka proses dari inisiasi itu sudah selesai. Nah, sekarang kita tahu lagi, pada ribosom subunit besar terdiri atas 3 bagian lagi. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. Nah, dari ribosom subunit besar itu terdapat kompleks disebut kompleks E, P, dan A. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a Oke, jadi proses inisiasi kan tadi sudah selesai ya. Kemudian dilanjutkan proses setelahnya yaitu proses elongasi atau kemanjangan. Setiap proses elongasi masuklah tRNA dengan asam amino khususnya untuk dibawa untuk ditempelkan pada setiap kodon dari mRNA di bagian A dari subunit besar ini. for RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site. Jadi melekat nanti di bagian A, kemudian akan And a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer asam amino yang dari P itu nanti akan melekat pada asam amino tRNA di bagian RNA molecule at the P site. The complex slides down one codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule. Nanti kalau sudah ditransferkan asam aminonya, nanti uncharged atau tRNA molekul yang sudah tidak melakukan proses elongasi ini akan meninggalkan kompleks translasi. Exits from the E site. Nah, dia itu keluar dari sisi E. The A site is open to accept the next transfer RNA. Oke, jadi proses pemindahannya itu dari E keluar, kemudian A tempat masuk, P tempat melakukan elongasi. Molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A. Nah, pada saat sampai pada codon stop, dia akan ada enzim yang disebut sebagai release factor yang akan menempelkan diri pada stop codon. At a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P. Nah, melekatnya agen rilis ini, maka ketika dia menentukan dirinya pada subunit besar atau pada codon stop, maka tRNA secara otomatis akan melepaskan protein atau asam amino yang sudah terbentuk. Site. The entire complex dissociates and can. Nah, pada saat lepasnya asam amino tadi, maka semua bagian-bagian ribosom, transfer RNA maupun releasing factor itu akan melepaskan diri pada mRNA. Reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly. Oke, tujuan dari proses translasi adalah membentuk polipeptida secara cepat dan akurat sesuai dengan perintah atau arahan dari mRNA. Accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified. Nah, setelah terbentuk ini belum siap pakai ya, jadi nanti akan dimodifikasi sebelum melakukan fungsinya. Dalam hal ini adalah fungsi sebagai enzim pencernaan ya. Modifikasi berlangsung, ini kan sudah ada di sitoplasma, nanti dia akan melewati membran-membran retikulum endoplasma untuk melakukan proses penyempurnaan lalu ke badan Golgi. Or it is ready to function.
Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi. Then, nah, jadi dia akan melewati RE sebagai tempat proses penambahan bahan-bahan untuk menjadi enzim pencernaan, kemudian masuk lagi di sekresi segala macam di badan Golgi, kemudian nanti akan dirilis dalam bentuk vesikel-vesikel untuk nanti masuk secreted pada using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen. Untuk masuk pada track saluran pencernaan. The digestive tract. Proteins are needed for most physiological function. Jadi protein di sini sangat banyak manfaatnya dalam hal fisiologi. Termasuk dalam hal ini adalah untuk membentuk, merombak makanan yang memiliki molekul yang besar untuk disederhanakan agar lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia atau setiap sel dari manusia. In order for our bodies to function, we need to supply them with a Nah, sekarang kita lihat secara ringkas sintesis protein yang berlangsung di dalam sel itu diawali dengan proses yang disebut transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA duta oleh DNA di dalam nukleus. Kemudian RNA duta dibuat pada DNA rantai sense sebagai kodogen. Saya perbaiki sedikit ya, RNA duta itu dibentuk pada DNA rantai template atau antisense. Jadi di sini mohon maaf ini ada kesalahan. Sebagai kodogen RNA, saya perbaiki dulu ya biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini di sini adalah rantai antisense. Ya. Kemudian selanjutnya nanti sebagai kodogen, RNA duta disebut kodon yang membawa informasi genetika dari inti menuju ke sitoplasma. RNA duta yang terbentuk meninggalkan inti menuju ribosom di sitoplasma. Kemudian tahapan selanjutnya translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetika yang di bawah RNA duta oleh RNA transfer yang berlangsung di dalam ribosom. Pada akhir proses terbentuklah rantai polipeptida yang tersusun dari asam-asam amino yang dibawa oleh RNA transfer. Kemudian transkripsi sendiri di sini kita bisa lihat terdiri atas promoter dan terminasi, di mana pada promoter ini ada RNA polimerase yang melekat pada starting point atau pada kodon start, kemudian berakhir pada kodon stop. Nah, begitu seterusnya. Nanti menghasilkan mRNA duta dari rantai 5 ke 3 aksen. Ingat, sebelum menghasilkan sini akan ada splicing dulu ya, splicing dikeluarkan intronnya sehingga hanya ada ekson yang ada di sini, atau di sini hanya gen-gen yang aktif. Jadi ini prosesnya disebut sebagai inisiasi, awal suatu proses RNA duta atau mRNA menjadi template di ribosom, kemudian elongasi atau pemanjangan dari hasil pembentukan, terakhir adalah terminasi, yaitu akhir dari suatu proses diperolehnya RNA duta. Transkripsi DNA, bisa kita lihat di sini, sama saja. Kemudian transkripsi DNA 1, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi, ini sama saja semua prosesnya yang tadi. Nah, misalkan ada satu proses ya, kita lihat. Antara DNA coding dan RNA strand adalah komplemen, memiliki sequence yang sama kecuali pada DNA itu ada huruf T yang berarti timin. Nah, di RNA itu bukan T lagi, tapi dia diganti menjadi U atau urasil. Contoh soal, misalkan pada DNA coding strand, kita kasih positif, kemudian DNA template strand itu negatif. Maka kita bisa lihat di sini bahwa yang membentuk dari RNA ini adalah bagian DNA template strand, yaitu yang negatif. Nah, jadi yang diterjemahkan ini adalah DNA template. T diubah menjadi A, G menjadi C, T menjadi A, dan seterusnya.
Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat sama antara DNA coding strand dengan RNA. Jadi statement yang tadi yang ada di slide sebelumnya itu salah ya. Yang membentuk RNA itu adalah DNA template strand, yaitu yang diberi simbol minus atau yang dikenal dengan sebutan DNA antisense. Fungsi RNA polimerase untuk apa? Baik RNA maupun RNA polimerase menambahkan basa nukleotida ke untai yang ada untuk menjadi lebih panjang. Perbedaan transkripsi eukariotik sama prokariotik apa? Eukariotik itu contohnya manusia, hewan, tumbuhan, fungi, sementara yang prokariotik itu contohnya adalah bakteri. Kalau kita lihat untuk sel-sel bakteri, untuk satu proses transkripsi, ya dia menghasilkan mRNA, lalu dilanjutkan translasi, berlangsungnya di ribosom untuk menghasilkan polipeptida. Itu lokasinya sama saja ya, tidak berpindah lokasi, hanya berlangsung pada sel dari bakteri tersebut. Sementara bagi sel eukariotik yang memiliki sistem endomembran, dia untuk transkripsi sendiri itu berlangsung di dalam nukleus dan dilindungi oleh membran inti. Sehingga itulah dia disebut dengan sebutan eukariotik ya, karena dia sudah memiliki membran inti. Nah, sehingga proses transkripsi berbeda lokasi dengan proses translasinya, yaitu di bagian sitosol atau sitoplasma. Nah, itu perbedaannya. Bisa dilihat di sini, kalau pada prokariotik hasil transkripsinya adalah mRNA, tidak perlu proses pengolahan mRNA langsung dapat masuk ke dalam proses translasi. Sementara pada eukariotik, hasil transkripsinya pre-mRNA, adanya proses pengolahan mRNA untuk menjadi mRNA, yaitu tadi proses splicing, kemudian terakhir mRNA harus dimodifikasi agar tidak rusak ketika melewati membran inti. Kemudian sintesis protein yang kedua atau ekspresi gen tahap 2 yaitu translasi. Prosesnya seperti yang kita lihat di sini. Dan yang ini inisiasi ya, sama juga tadi ada start codon sama ada stop codon. Kemudian translasi ini proses sintesis polipeptida yang terjadi dengan arahan dari mRNA. Pada tahapan ini terjadi perubahan pada bahasa. Jadi huruf kodon-kodon itu diubah menjadi bahasa. Pada tahapan ini terjadi penerjemahan sekuen bahasa pada molekul mRNA menjadi sekuen asam amino, berlangsung di organel yang disebut sebagai ribosom. Translasi prosesnya tersusun atas rRNA dan protein. Terdiri dari protein subunit besar dan subunit kecil. P-site menahan perpanjangan polipeptida. A-site asam amino baru memasuki daerah ini. Kemudian tadi ada E-site atau exit site adalah proses di mana keluarnya dari tRNA ini untuk bergabung lagi dengan asam amino yang lain. Informasi pada mRNA itu berlangsung dari kodon. Kodon itu apa? 3 urutan basa nukleotida. Nanti akan membentuk satu asam amino. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 7 kodon, berarti 7 kali 3 ada 21 pasang basa nitrogen. Ada 21 basa nitrogen yang dibentuk menjadi 7 kodon. Nah, kode-kode genetik yang tadi, ini ya, cara membacanya di sini adalah ini huruf pertama, huruf keduanya, dan ini huruf ketiganya. Akan membentuk misalkan asam amino fenilalanin, leucin, serin, dan seterusnya yang tidak perlu dihafal. Contoh, misalkan ada di sini kita lihat ada ini misalkan ini adalah rantai RNA, maka kita lihat di situ ada misalkan CUG, kita lihat ada CUG. Nah, berarti dia menghasilkan suatu asam amino yang disebut sebagai leucin. Ya. Oke, sekarang kita lihat transfer RNA. Apa itu tRNA? tRNA membawa asam amino ke ribosom. 3 basa antikodon membawa kodon mRNA. Nah, misalkan amino acidnya di situ ada antikodonnya ada GCC. Ya, antikodonnya ada GCC, maka kodonnya pasti ada CGG.
Nah, processing mRNA pada eukariotik. Penambahan 5-cap dan poly A tail. Yang pertama kita lihat di sini, modified guanine nucleotida added to the 5N. Jadi ini guanin dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia menjadi 5 aksen. Jadi maksudnya fosfatnya itu melekat pada rantai kelima dari gula deoksiribosanya. Kemudian 50 sampai 250 adenin nukleotida ditambahkan 3 di sini ya. Di 3. Fosfatnya ditambah di 3. Sehingga kita bisa lihat di sini ada modifikasi. RNA processing addition of the 5-cap and polytail A. Enzim memodifikasi dua ujung-ujung dari RNA ini, RNA eukariotik yang disebut sebagai pre-mRNA sebelum menjadi mRNA molekul betulan yang bisa dibawa ke sitoplasma. Modifikasi berakhir sehingga mRNA bisa diekspor keluar ke nukleus dan membantu memproteksi RNA dari kerusakan karena nanti akan melewati pori yang sangat kecil. Misalkan mRNA sudah mencapai sitoplasma, the modified ends in conjunction with certain cytoplasmic protein facilitate ribosome attachment. The 5-cap and polytail A are not translated into protein. Jadi 5 dan 3 tail ini tidak ditranslasi ya. Oke, jadi disebut untranslated region. Jadi UTR 5 sama 3 itu tidak ditranslasikan. Pemotongan RNA. Jadi ekson bagian dari DNA yang mengandung kode atau informasi genetik, intronnya yang tidak mengandung kode genetik, sehingga nanti intron itu akan dibuang ya. Dan seterusnya. Nah, proses inisiasi. Jadi nanti ada start codon, di situ melekat inisiator tRNA, dalam hal ini start codon AUG, maka dia membawa UAC atau methionine. Oke. Kemudian yang kedua, dia melekat pada bagian P site ya di ribosom unit besar. Kemudian prosesnya itu masuk lagi tRNA ya. tRNA masuk di bagian sisi A, kemudian menempelkan P ini pindah ke sisi A kembali ke P ya. Jadi di sini P-nya sudah kosong karena sudah pindah ke A, lalu P pindah ke E, nanti dia akan keluar, lalu P ini sudah panjang, datang lagi 1 A, begitu seterusnya. Terminasi berarti berakhirnya proses ini dengan adanya rilis faktor. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga difahami. Bagi yang belum menyelesaikan tugas-tugas, silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, minggu depan insya Allah kita akan masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab tentang mitosis dan meiosis atau pembelahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.